Bisa dipahami ya? Dan kemudian hal yang kedua, konsep perubahan. Ini juga penting. Banyak pertanyaan, Ustadz kalau kayak gitu gimana supaya kita berubah kalau yang di atasnya seperti itu? Ya. Sampai kapan, Ustadz? Ana dari kakek Ana dipimpin sama dia nggak beres-beres nih. Melarat terus, bisa miskin terus, nggak kaya-kaya. Ya. Jadi ya ikhwah, ada satu hal yang harus kita ketahui tentang konsep perubahan. Kalau perubahan itu bukan dari atas. Salah kalau orang memahami perubahan itu harus dirubah dari atas ya. Makanya kita harus gulingkan dulu kudeta baru kita ambil kekuasaan. Itu kan teori manusia. Ya. Yang benar membenahi itu dari bawah, dari dasar. Dan itu manhajnya para nabi. Manhajnya para nabi. Makanya lihat, subhanallah, sebagian nabi diutus oleh Allah Azza wa Jal kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang merebut kekuasaan pemimpin tadi. Betul apa tidak? Betul. Maka antum lihat. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus kepada raja siapa? Namrud. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada siapa? Fir'aun. Sampai Nabi Muhammad SAW. Itu bangsa Arab ada parlemennya. Makanya kalau antum baca sirah ada namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat berkumpulnya pembesar-pembesar Quraisy menyatakan semua urusan. Peperangan, perdagangan dan yang lainnya itu di Darun Nadwah. Jadi Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia dan tempatnya khususnya di negeri Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab di kota Mekah. Tidak pernah Nabi SAW ada keinginan ingin merebut parlemennya orang Arab. Ya, sedangkan Nabi berdakwah tiap hari. Ya. Dan subhanallah dalam riwayat disebutkan kalau Nabi ditawarkan sama orang-orang kufar Quraisy. Nabi ditawarkan 3 sama orang Arab. Apa aja? Yang pertama ditawarkan harta. Nabi saking terus menerus mendakwakan tauhid la ilaha illallah dan orang Arab kufar Quraisy kepanasan, maka orang-orang Arab menawarkan kepada Nabi 3 hal untuk diam. Yang pertama ditawarkan harta. Kata mereka, wahai Muhammad, apabila engkau menginginkan harta dari kita, niscaya kita akan kumpulkan harta orang Arab dan engkau menjadi orang yang paling kaya di kita. Yang kedua, wanita. Kalau engkau menginginkan wanita, niscaya akan kita pilihkan wanita tercantik dari suku Quraisy dan engkau akan menikahinya. Yang ketiga apa? Kekuasaan tahta. Kalau engkau menginginkan dari dakwamu ini kekuasaan, kita akan berikan kepemimpinan dan engkau menjadi orang yang nomor 1 di kita. Semuanya ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Nabi hanya mengucapkan kepada orang kufar Quraisy, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Ya. Nabi Musa alaihi salam tidak pernah ada niat ingin merebut kekuasaannya Firaun. Bahkan Nabi Musa di akhir ceritanya dia kabur dari Firaun. Meninggalkan Firaun bersama bala tentaranya serta kekuasaannya. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah ingin merebut kekuasaan Namrud. Ini manhaj al-anbiya, manhajnya para nabi. Tidak pernah ada di antara mereka ingin perubahan dimulai dari merebut kekuasaan. Nah makanya ada satu kaidah ya ikhwah, antum fahami. Para ulama dan ahli sejarah menyatakan satu perkataan. Kama takunu yuwalla alaikum. Ini antum hafal nih. Kama takunu yuwalla alaikum.
Sebagaimana amalan kalian, maka seperti itu pemimpin kalian. Jadi di sini maksudnya pemimpin adalah gambaran rakyat. Kalau rakyatnya maling, maka pemimpinnya maling. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya zalim. Kalau rakyatnya tukang bohong, maka pemimpinnya tukang bohong. Ya, ini para ulama dan ahli sejarah menyatakan kaidah ini. Ini anak ringkas dari kitab Kama Takunu Yu'la Alaikum Syekh Abdul Malik Al-Madani hafizahullah. Yang menunjukkan pemimpin adalah gambaran rakyat. Jadi kalau pengen punya pemimpin yang baik, harus memiliki rakyat yang baik. Jadi kalau rakyat baik, nanti dengan sendirinya Allah akan mengeluarkan pemimpin-pemimpin yang baik. Dan kaidah ini sesuai dengan firman Allah. Allah yang berfirman di dalam Al-Quran tentang dalil-dalil bahwa pemimpin cerminan rakyat. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 128. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi Allah jadikan pemimpin atas sebagian yang lainnya dari hasil amalan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang zalim akan dipimpin oleh orang yang zalim kembali. Allah Maha Adil. Gak mungkin pemimpin memimpin orang-orang yang saleh. Kalau pemimpin yang zalim, dia akan memimpin orang-orang yang zalim. Begitu juga sebaliknya. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tadi, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang artinya, begitu pula kita lakukan kepada orang-orang yang zalim. Kami akan menjadikan sebagian mereka memimpin atas yang lain. Kami binasakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kami hukum sebagian mereka atas sebagian yang lain. Itu semua karena sebab kezaliman mereka dan kerusakannya. Jadi karena sebab kezaliman dan kerusakan, keluar pemimpin-pemimpin yang zalim tadi. Makanya di antara hukuman dari dosa yang kita perbuat, Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Makanya kalau paham kaidah ini, beres semua masalah. Gak banyak nuntut kepada pemimpin. Kenapa? Karena adanya mereka disebabkan rakyat yang zalim. Imam Qatadah rahimahullah, ini ana bacakan perkataan ulama ya, menjelaskan kalau hal ini juga dibahas oleh para ulama. Lihat kata Qatadah rahimahullah, sesungguhnya Allah menjadikan pemimpin sesuai dengan amalan manusia. Lihat. Sesungguhnya Allah menjadikan pemimpin sesuai dengan amalan manusia. Maka orang mukmin akan jadi pemimpin bagi orang mukmin dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun berada. Sedangkan orang kafir akan menjadi pemimpin bagi orang kafir dimanapun dan kapanpun. Ya. Nah, jadi Allah jadikan pemimpin sesuai dengan amalan manusia. Maka antum lihat kalau banyak kesyirikan, banyak kezaliman, dan subhanallah antum lihat kemarin yang demonstrasi pada nggak sholat, ngambil harta orang lain, membunuh, menjarah dan yang lainnya dan seterusnya, maka wajar ya pemimpinnya seperti itu. Kenapa? Karena orang-orangnya juga jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat tadi surat Al-An'am ayat berapa? Kata Ibn Sa'di, dari ayat ini terdapat penjelasan bahwa seorang hamba apabila sudah terlalu banyak kezaliman dan kerusakannya serta menghalangi dari hak-hak yang wajib ditunaikan, maka mereka akan dipimpin oleh orang-orang zalim. Jadi kalau manusia udah banyak kerusakan kezaliman, Allah jadikan pemimpin dari orang-orang zalim yang memerintahkan mereka dengan keburukan dan berbuat zalim kepada mereka yang lebih besar dari hak-hak Allah dan manusia yang mereka langgar secara zalim. Begitu pula bila manusia berbuat baik dan istiqamah,
niscaya Allah akan jadikan mereka pemimpin yang adil dan baik, bukan pemimpin yang zalim dan jahat. Ya. Nah, kemudian juga A'mash berkata, menafsirkan ayat tadi, idza fasadan nas amara alaihim syiraruhum. Apabila manusia rusak, maka akan dipimpin oleh yang buruk dari kalangan mereka. Kalau manusia udah rusak, maka pemimpinnya jadi buruk. Dan juga para ulama dulu banyak mengatakan a'malukum ummalukum. Amalan-amalan kalian itu penentu pemimpin-pemimpin kalian. Jadi penentu pemimpin itu dari amalan. Ya. Dulu orang-orang datang ke Abdul Malik ibn Marwan. Siapa Abdul Malik ibn Marwan? Abdul Malik ibn Marwan itu salah satu khalifah Bani Umayyah. Ya. Mengkritik Abdul Malik ibn Marwan, disuruh untuk adil, untuk benar, tegas dan yang lainnya. Akhirnya Abdul Malik ibn Marwan berkata kepada rakyatnya. Antum lihat perkataannya. Ma ansaftumuna ya ma'syaral ra'iyah. Turiduna minna sirata Abi Bakar wa Umar wa la tasiruna fina fi anfusikum bisiratihima. Kata Abdul Malik ibn Marwan, sungguh kalian tidak berlaku adil wahai rakyatku. Kalian menuntut kami untuk seperti Abu Bakar dan Umar. Namun kalian tidak berjalan sesuai jalan Abu Bakar dan Umar. Artinya rakyatnya bejat tapi pemimpinnya harus jadi Abu Bakar dan Umar. Mustahil, kata Abdul Malik bin Marwan. Sampai subhanallah, ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, dikritik Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok di zaman kamu banyak peperangan, banyak kerusuhan, nggak seperti di zaman Abu Bakar dan Umar? Karena zaman mulai banyak fitnah itu di zaman siapa? Utsman. Ya, di akhir Umar bin Khattab itu banyak fitnah. Makanya dikatakan Umar itu pintu fitnah. Ketika Umar wafat, maka terbuka pintu fitnah. Maka di zaman Utsman fitnah lebih besar. Di zaman Ali jauh lebih besar. Orang-orang Khawarij datang kepada Ali. Kenapa nih? Di zaman antum kok banyak perang, banyak pertumpahan darah. Di zaman Abu Bakar dan Umar semuanya nyaman. Lihat kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, li'anna ra'iyata Abi Bakar wa Umar kanu mithli wa mithla Utsman wa ra'iyati anal yaum mithluk wa syabahuk. Kata Ali, karena rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar seperti aku dan Utsman. Dan sedangkan di zamanku rakyatnya seperti kamu dan yang menyerupai kamu. Jadi berantakan di negara. Ya. Nah, kenapa? Padahal Ali siapanya Nabi SAW. Ali menantu Nabi SAW. Tapi kenapa keadaan banyak pertumpahan darah? Karena dosa rakyat itu memiliki dampak di dalam negara. Makanya kalau rakyat ini berbuat banyak dosa, dampak ekonomi susah. Dampak pemimpin-pemimpin zalim, cuaca, kekeringan, itu semuanya dampak dari dosa. Maka kata Ali bin Abi Thalib, karena kamu berbuat ini, akhirnya jadi banyak kerusakan nih sekarang.